Halo Horas Komburtondi, jumpa lagi dengan saya Romo dan Risman Sitanggang Okarm. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang syahadat para rasul atau credo. Nah, biasanya dalam credo itu kita selalu mengawalinya dengan doa, "Aku percaya akan Allah Bapa." Sebutan Bapa atau panggilan Bapa berarti Allah itu juga adalah Bapa. Di Israel pada zaman dahulu Allah dinamakan Bapa sebagai pencipta dunia. Kita lihat Ulangan pasal 32 ayat 6 yang berkata, "Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau?" Allah itu adalah Bapa atas dasar perjanjian dan penyerahan hukum kepada Israel. Keluaran pasal 4 ayat 22. "Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung." Allah juga dinamakan Bapa Raja Israel. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14 dikatakan demikian, "Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia." Secara khusus pula, Allah adalah Bapa kaum miskin, Bapanya orang yatim dan janda. Dalam Mazmur pasal 68 ayat 6 dikatakan demikian, "Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus." Nah, jadi dengan demikian dalam perjanjian lama bahwa Allah itu dipanggil atau disapa sebagai Bapa. Saya pikir bukan hanya sekedar sebutan atau panggilan saja, tetapi Bapa yang melindungi, Bapa yang menjaga, Bapa yang berbelas kasih. Inilah bahasa manusia dan juga dikatakan Allah sendiri kepada para nabi. Yesus juga demikian. Yesus itu mewahyukan atau memperkenalkan bahwa Allah adalah Bapa dalam arti tak terduga. Tidak hanya sebagai pencipta, tetapi Bapa dari segala abad yang tidak bermula. Bapa bagi putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang hanyalah putra dalam hubungan dengan Bapanya. Kita lihat Matius pasal 11 ayat 27. "Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang-orang yang kepadanya anak itu memperkenalkan Bapa." Dengan demikian mau dikatakan sebenarnya bahwa mengenal Allah harus dengan kasih. Mengenal putra atau Yesus harus dengan kasih. Maka dikatakan tidak seorang pun kenal anak selain Bapa, tidak seorang pun kenal Bapa selain anak, dan orang-orang yang kepadanya anak itu memperkenalkan Bapa. Kepada siapa diperkenalkan Bapa oleh anak itu? Kepada kita? Ya, kita. Kepada kita. Maka kita berhak juga memanggil Allah itu sebagai Bapa, dan orang-orang kepadanya anak itu memperkenalkan Bapa. Jadi kita pun mengenal Bapa karena diperkenalkan oleh Sang Putra. Sahabat sekalian, karena itu para rasul mengaku Yesus sebagai Sabda yang pada mulanya bersama dengan Allah dan adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
sebagai gambar Allah yang tak kelihatan. Itulah Yesus. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia atau Yesus adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Jadi kalau kita tak melihat Allah, maka kita melihat Yesus sebagai gambar Allah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bahkan dia bukan ciptaan, karena dia adalah Allah itu sendiri, sebagai yang memancarkan keagungan Allah yang gilang gemilang, dan sebagai gambar yang nyata dari diri Allah sendiri. Ibrani pasal 1 ayat 3. Memang Allah Bapa itu tak bisa kita lihat. Kalau kita melihat Bapa, kita hancur luluh, terbakar, karena tak mungkin yang transenden menyentuh yang imanen. Itu hanya bisa terjadi karena Putra Allah menjelma menjadi manusia, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat sekalian, kalau bahasa kita, bahasa iman kita mengatakan, menamakan Allah itu Bapa, maka ia menunjukkan dua aspek. Yang pertama, Allah adalah awal mula segala sesuatu dan otoritas yang mulia, dan sekaligus kebaikan dan kepedulian yang penuh kasih akan semua anaknya. Jadi kepedulian yang sungguh-sungguh sempurna, kasih yang sempurna kepada semua anaknya. Kebaikan Allah sebagai orang tua ini dapat dinyatakan juga dalam gambar keibuan. Jadi antara kebapaan dan keibuan itu sebenarnya beda-beda tipis lah. Yang lebih menekankan imanensi Allah. Imanensi artinya Allah yang menyentuh, Allah yang membumi, Allah yang mendarat. Jadi dengan kita menyebut Allah sebagai Bapa, seolah-olah tak ada lagi jarak, tapi ada kedekatan, ada kemesraan, ada hubungan yang sungguh-sungguh membuat kita hangat, membuat kita aman. Jadi dikatakan hubungan mesra antara Allah dan ciptaannya. Dengan demikian, bahasa iman menimba dari pengalaman manusia dengan orang tuanya, yang baginya boleh dikatakan wakil-wakil Allah yang pertama. Jadi orang tua itu adalah wakil Allah yang pertama. Orang tua kita adalah gambar Allah. Nah, ini. Tetapi sebagaimana pengalaman menunjukkan, orang tua manusiawi itu dapat juga membuat kesalahan, dan dengan demikian menodai citra kebapaan dan keibuan Allah itu. Karena itu perlu diperingatkan bahwa Allah itu melampaui perbedaan jenis kelamin pada manusia. Ia bukan pria dan juga bukan wanita. Ia adalah Allah. Allah melebihi kebapaan dan keibuan manusiawi, walaupun ia adalah awal dan ukurannya. Tidak ada seorang bapa seperti Allah. Sahabat sekalian, kalau Allah itu sendiri kita bahasakan dengan bahasa iman kita, dan kita panggil dia sebagai Bapa, karena kita yakin kalau kita panggil dia sebagai Bapa, maka kasihnya itu kita akan rasakan dengan sangat dekat. Kasihnya itu akan terasa dengan sangat mesra. Pokoknya ada unsur dia menjaga kita, dia memperhatikan kita, dia memperingatkan kita. Apa hubungannya dengan kita, dengan manusia? Sangat jelas. Kita laki-laki kalau menikah dipanggil Bapak. Pastor pun, romo pun dipanggil Bapak. Itu mau mengatakan apa? Kedekatan, kemesraan. Ada aspek romantisme juga di situ, ya kan? Kadang-kadang Bapak memanggil halo sayang kepada anaknya, kepada putrinya. Nah, persoalannya ialah dikatakan tadi, kemanusiaan kita menjadi bapak, menjadi ibu, itu kadang-kadang tidak menyerupai kebapaan yang sesungguhnya. Ya, tidak sedikit anak-anak di bumi ini tidak merasakan kehangatan cinta dari ayahnya, tidak merasakan kasih yang mendukung, yang memotivasi dari ayahnya. Ada cerita anak-anak tidak sayang kepada ayahnya,
Karena apa? Perbuatan ayahnya itu tidak memancarkan perbuatan atau tindakan Allah kita yang di surga. Nah, hai bapak-bapak, ayo perhatikanlah anakmu. Jangan lalai, jangan lebih banyak waktu di luar daripada di rumah. Kalau sudah selesai kerja, kembali ke rumah. Lihatlah anak-anakmu, lihatlah istrimu. Engkau di situ menjadi bapak, menjadi pelindung, menjadi penjaga. Nah, seperti Bapak Yosef menjadi pelindung kepada Bunda Maria, menjadi penjaga kepada anaknya Tuhan Yesus. Bapak-bapak, seolah-olah urusan yang kecil-kecil itu bukan urusan dia. Urusan cuci piring, urusan menyapu rumah, membersihkan macam-macam hal di rumah, menjemur kain, seperti itu bukan urusan dia. Itu semua urusan istri. Salah, bapak-bapak sekalian. Saya membayangkan betapa senangnya seorang ibu, seorang istri kalau seorang bapak itu ambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga. Dan anak-anak akan melihat, wah, bapakku yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh mencintai ibu kami. Dia tidak membiarkan ibu kami sendiri di dapur, di jemuran, di ruang cuci. Tapi bapak sebagai bapak ikut serta, ikut hadir. Ayo, kalau ini terjadi, wah, luar biasa kasih yang ada di rumah tangga kita masing-masing. Tapi saya sangat sedih bila saya mendengarkan, engkau sayang sama ayahmu? Tidak. Kenapa? Ayah kami tidak peduli kepada kami. Dikatakan tadi, Bapak itu adalah gambaran Bapa di surga. Ayo, kredo itu, syahadat itu bukan hanya untuk kita ucapkan setiap hari Minggu, tapi adalah bagian dari hidup kita. Seperti dikatakan Yesus kan, jadilah sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Memang kita tidak akan bisa sempurna, tapi perjalanan kita menunjukkan percikan-percikan kesempurnaan. Hai bapak-bapak, engkau bukan bapak saja, engkau juga adalah seorang ibu yang keibuan. Jadi kebapaan dan juga keibuan. Mengapa bisa terjadi? Kalau orang merasakan, wah, kasihnya itu, rasa sayangnya itu sungguh-sungguh membuat kami senang, membuat kami kagum, membuat kami kompak, membuat kami merasa satu, damai. Amin. Amin. Horas Kombur Tondi. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya.